Pria itu mengambil satu gigitan mie yang dimasak oleh pembantu, tetapi langsung menyadari bahwa rasanya tidak dibuat sesuai dengan seleranya. Ia segera bertanya kepada pembantu mengapa rasanya berbeda dari biasanya. Namun, yang mengejutkannya, pembantu itu langsung membalas dan mengatakan bahwa pria tersebut terlalu pilih-pilih soal makanan. Mendengar jawaban itu, saudara perempuannya tidak bisa menahan tawa. Melihat sikap pembantu tersebut, pria itu memutuskan untuk langsung memecatnya. Namun, saudara perempuannya hanya memutar mata dan berkata bahwa hanya mantan istrinya yang mampu bertahan dengan kebiasaan buruknya yang konyol. Ternyata, pria itu baru saja bercerai dari istrinya. Dulu, istrinya selalu membuat mie untuknya sendiri dan hanya dialah yang mengingat semua selera serta kebiasaannya. Namun, pria itu tidak pernah menghargainya. Baru sehari sebelumnya, ia bahkan membawa mantan pacarnya kembali ke rumah. Istrinya sangat sedih saat melihatnya. Namun, pria itu mengabaikan perasaannya dan menyuruhnya mengambilkan kue karena mantan pacarnya sedang lapar. Ibunya juga ikut merendahkan sang istri. Ia mengatakan bahwa selama ini, pria tersebut hanya menganggapnya sebagai pengganti mantan pacarnya. Sekarang setelah mantan pacarnya kembali, sang istri seharusnya menyerahkan posisinya sebagai istri. Wanita itu ingin mendengar penjelasan dari suaminya, tetapi pria tersebut mengatakan bahwa semua yang dikatakan ibunya adalah benar. Hati wanita itu benar-benar hancur, sehingga ia akhirnya setuju untuk bercerai. Pria itu mengatakan bahwa surat perceraian ada di dalam kamar dan menyuruhnya mengambilnya. Saudara perempuannya mencoba menyadarkannya, tetapi wanita itu sudah berbalik dan berjalan menuju kamar. Tak lama kemudian, wanita itu kembali sambil membawa surat perceraian. Pria itu menyadari bahwa ia belum menandatangani dokumen tersebut. Ia kemudian mengejeknya dan bertanya, apakah wanita itu sebenarnya tidak ingin bercerai. Namun, wanita itu berkata bahwa ia tidak akan menandatanganinya karena tidak ada ketentuan mengenai pembagian harta dalam surat tersebut. Pria itu tidak pernah menyangka bahwa wanita itu menolak karena masalah uang, sehingga ia mengeluarkan perjanjian kompensasi dari dalam tas kerjanya. Setelah perjanjian itu ditandatangani, pria tersebut berkata, setelah perceraian, kamu harus meninggalkan rumah dan meninggalkanku sepenuhnya. Berani? Orang tua wanita itu telah meninggal bertahun-tahun sebelumnya, sehingga ia tidak memiliki tempat lain untuk pergi. Karena itu, pria tersebut yakin bahwa wanita itu hanya sedang marah dan tidak akan benar-benar meninggalkannya. Namun, setelah mendengar kata-kata itu, wanita tersebut langsung menandatangani surat perceraian. Kemudian, tanpa ragu, ia melepas cincin pernikahannya dan melemparkannya ke atas meja. Pria itu hanya bisa menatapnya dengan tidak percaya. Wanita itu tidak menoleh lagi dan meninggalkan rumah itu untuk selamanya. Keesokan paginya, pria tersebut terlihat linglung dan bahkan tidak bisa memasang dasinya dengan benar. Saudara perempuannya langsung mengejeknya dan mengatakan bahwa ia bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri tanpa istrinya. Namun, dengan sombong pria itu berkata bahwa mantan istrinya pasti akan menyesali perceraian tersebut. Saudara perempuannya hanya memutar mata karena menganggapnya sangat kekanak-kanakan dan keras kepala. Saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba ponsel pria itu berdering. Ternyata yang menelepon adalah mantan istrinya. Wajah pria itu langsung terlihat bahagia karena ia mengira wanita tersebut telah berubah pikiran. Namun, begitu panggilan tersambung, wanita itu mengatakan bahwa ia telah mengundurkan diri dari perusahaan pria tersebut dan menyuruhnya mencari karyawan baru. Pria itu langsung panik. Wanita tersebut memiliki posisi tinggi di perusahaannya dan mengetahui banyak informasi rahasia perusahaan. Namun, pria itu malah mulai membodohi dirinya sendiri. Ia yakin bahwa mantan istrinya akan menggunakan rahasia perusahaan untuk memaksanya menikah lagi dengannya. Saudara perempuannya sudah lelah dengan pikiran bodohnya dan berkata, jangan pernah bilang kepada siapapun bahwa aku adalah saudaramu. Aku takut orang-orang akan mengira aku juga bodoh sepertimu. Setelah mengatakan itu, ia langsung pergi dengan marah. Malam itu, saudara perempuannya diam-diam menelpon wanita tersebut. Selama ini, ternyata wanita itulah yang mengelola perusahaan keluarga mereka. Sang saudari tahu bahwa perusahaan tersebut akan menghadapi masalah besar tanpa dirinya. Karena itu, ia mencoba membujuk wanita tersebut agar kembali.